Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian di rumah? Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kewarasan. Kemudian kita bisa masih beraktivitas ya sebagaimana tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita saling belajar di sini ya. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin sudah dilaksanakan kegiatan perkenalan dan orientasi kelas kita, kelas 5 ya. Kemudian anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa kegiatan pembelajaran kita nanti bisa kita laksanakan melalui pertemuan virtual atau online penuh ya, dengan Google Meet, kemudian Classroom, rekam layar seperti pada pagi hari ini, dan blok pembelajaran. Tujuannya apa? Agar anak-anak tidak terlalu jenuh dan bosan belajar di rumah. Nah, baiklah, kita hari ini akan berdiskusi sebenarnya tentang gambar pada layar ini ya. Coba kalian kalau baca ya, di situ ada anak atau yang bertanya kepada yang beternak kelinci ya. Kalau kita coba baca dialognya gini, Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bukan bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu? Nah, sebenarnya kalian juga bisa menjawab kenapa kelinci itu ya kok bisa melompat dengan lincah. Nah, kemudian Bapak itu menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Bergerak artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, ya termasuk berlari, berjalan, melompat. Kalau pada hewan ya merangkak, memanjat, itu semuanya bergerak ya. Kemudian tanpa organ gerak ternyata tidak bisa melakukan kegiatan apapun, sebab yang menggerakkan tubuh manusia, yang menggerakkan tubuh hewan itu adalah organ-organ geraknya. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini bahwa organ gerak yang bisa membantu kita melakukan apapun, yaitu kelinci mau makan, yang bergerak itu organ gerak pada sistem pencernaan mulai dari mulut. Kelinci melompat bergerak dengan kaki. Kemudian kelinci berlari ya, melompat, kaki-kakinya sangat lincah sekali. Nah, itu semua organ gerak yang dimiliki oleh hewan. Nah, bahasan kita pada pagi hari ini adalah mengenai tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentu kamu sudah belajar ya membaca kemudian pengetahuan sebelumnya ya. Coba lihat di daerah sekitar kita, baik manusia, teman-teman, tetangga kita, kemudian ataupun apa yang mereka piara ya. Misalnya kamu mau miara atau mau melihara hewan, kucing. Nah, kamu juga bergerak memberi makan kucing. Kucingnya juga bergerak. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu ya bergerak. Nah ya, bergerak sesuai dengan keperluan, sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan. Nah itu. Kemudian makhluk hidup itu bergerak apabila ada rangsangan ya terhadap sebagian tubuhnya. Misalnya dia ingin mencapai sesuatu, mengambil sesuatu, maka sesegera mungkin dia akan bergerak mencari untuk mendapatkannya. Nah, kemudian
gerakan tadi Pak Ali sudah katakan pada manusia maupun hewan menggunakan organ gerak. Nah, gerak yang terpola itu, gerak yang terstruktur itu, sistematis itu menggunakan sistem gerak, ya. Nah, sistem itu diatur di dalam tubuh kita, ya. Ada organ yang memerintahkan secara alamiah bahwa organ gerak itu harus bergerak, yaitu otak, ya. Otak memerintahkan kita mau mengambil apa dan seterusnya. Kemudian ada beberapa kesamaan yang dimiliki organ gerak pada hewan dan manusia, ya. Misalnya alat-alat geraknya terdiri dari dua saja, organ gerak pasif, organ gerak aktif. Nah, organ gerak pasif itu adalah organ gerak yang sebenarnya geraknya dipengaruhi oleh organ gerak aktif. Apa organ gerak pasif? Organ gerak pasif adalah tulang. Nah, tulang bisa bergerak jika dipengaruhi oleh otot. Maka otot itu sebenarnya disebut sebagai organ gerak aktif, ya. Tetapi kedua organ gerak ini, maksudnya organ gerak aktif dan pasif itu selalu bekerja sama dalam melakukan gerakan-gerakan. Nah, antar kerjasama keduanya itulah yang disebut sistem gerak, yaitu gerakan-gerakan yang seirama, gerakan-gerakan yang kompak dalam tubuh kita. Jadi tidak mungkin terjadi bahwa otot kita bergerak lalu yang namanya tulang diam. Tidak mungkin, karena mereka adalah satu sistem yang bergerak secara bersama-sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem. Mengapa tulang disebut sebagai organ gerak pasif? Sebab tulang itu diam, tidak bergerak dengan sendirinya. Sekali lagi, bahwa tulang itu bergerak dipengaruhi oleh organ gerak aktif. Tanpa adanya organ gerak aktif yang dapat mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang itu pada manusia maupun hewan ya tidak dapat bergerak, tidak dapat bekerja. Nah, oleh karena itu organ gerak aktif ini besar pengaruhnya untuk menggerakkan organ gerak pasif. Nah, oleh karena itu kita perlu merawat tulang-tulang kita, karena walaupun dia pasif, sebenarnya tulang itu adalah hal pokok di dalam tubuh kita. Sebab kita tanpa tulang maka tidak bisa tegak berdiri. Nah, karena tulang sebagai rangka itu bisa membuat manusia tegak, membuat hewan bisa tegak, bisa berdiri. Tanpa tulang tidak bisa bergerak leluasa untuk bisa berlari kah, melompat kah, dan seterusnya. Nah, organ gerak pasif ini dipengaruhi oleh organ gerak aktif. Tulang dipengaruhi oleh otot-otot. Nah, otot-otot itulah yang mengandung senyawa kimia sehingga membuatnya dapat bergerak. Nah, itu ya. Jadi otot yang menempel pada tulang, maka otot tersebut yang mampu membuat tulang bergerak. Nah, itu kerjasamanya. Jadi organ gerak aktif itu menempel pada organ gerak tidak aktif atau pasif, maka organ gerak aktif yang berupa otot mampu menggerakkan tulang-tulang kita. Nah, itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita belajar santai saja, tidak perlu terlalu diforsir, tetap jaga kesehatan di rumah. Nah, ini sudah kita pelajari tentang organ gerak pada manusia dan hewan, termasuk teksnya kita bahas. Nah, kita akan mencoba untuk menentukan ide pokok dalam bacaan di atas, ya. Nah, ada yang bertanya nih, apa ide pokok itu? Ide pokok itu adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Jadi kalau ada paragraf pertama, maka dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok.
satu kalimat utama yang dimasukkan ke dalam paragraf. Nah, dari kalimat pokok itu ditambah dengan kalimat pengembang. Apa kalimat pengembang? Kalimat pengembang itu adalah kalimat untuk mengembangkan gagasan pokok atau kalimat utama itu. Nah, kedudukannya di mana? Kalimat utama, ide pokok, gagasan pokok itu bisa saja ada di awal paragraf. Kalimat pertama, oh itu ide pokok. Bisa saja ada di tengah atau mungkin ada di belakang, di paling bawah, di akhir kalimat. Nah, kalian nanti bisa membaca ulang teks yang sudah Pak Ali bacakan, kemudian kalian bisa mengerjakan ini ya. Contoh di paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu ya. Itu ide pokok, kalimat utama. Kemudian dikembangkan dengan kalimat pengembang menjadi secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh manusia. Nah, artinya ide pokok ditambah kalimat pengembang itu menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, itu. Kemudian berdasarkan informasi di atas, teks yang sudah disajikan, dicoba deh paragraf kedua, ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya itu apa. Nah, itu ya. Sampai paragraf kelima. Kemudian di sini juga ada kalian perlu mencari organ gerak terdiri dari 2 macam. Apa yang pertama? Organ gerak pasif, organ gerak aktif. Organ gerak banyak fungsinya, yaitu dapat membuat tubuh kita bergerak. Contoh bergerak, berjalan, melompat, dan seterusnya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat gerak. Betul, sebab manusia bergerak itu didukung oleh organ gerak baik pasif maupun aktif. Organ gerak aktif itu menempel pada organ gerak pasif, membantunya bergerak ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini rupanya yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tugas yang pertama santai saja ya, dikerjakan ini tentang ide pokok di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk yang di bawah sudah Pak Ali jawab, tidak usah dikerjakan ya, sebab sudah memahaminya. Ini saja yang perlu kalian kerjakan, yaitu menentukan ide pokok di paragraf kedua sampai kelima, kemudian tulis kalimat pengembangnya itu apa saja. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut kita sampaikan di grup WhatsApp seperti apa dan bagaimana. Dan tugasnya ini langsung disetor ke Classroom ya, disetor Classroom seperti kelas yang sudah kita tentukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Ali akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.